Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Novel Setiawan. Saya berasal dari kelas 10 akuntansi 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum pembelajaran materi sejarah yang akan dimulai dari sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara 3102 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi. Agama ini dipercaya sebagai agama tertua di dunia dan berasal dari lembah Sungai Indus. Agama Hindu lahir dari akulturasi kebudayaan antara suku Arya dan suku Dravida. Berikut beberapa fase perkembangan agama Hindu di India, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Pertama ada zaman Weda, yakni periode dalam sejarah Hindu yang berlangsung antara tahun 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Zaman Weda ditandai dengan beberapa hal, yakni kitab Weda disusun pada periode ini. Peradaban Weda berpusat di bagian barat laut anak benua India. Fase awal periode ini terjadi bersamaan dengan periode Harpa akhir. Selanjutnya ada zaman Brahmana, yakni salah satu fase perkembangan agama Hindu yang terjadi setelah zaman Weda, yang berlangsung sekitar 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Berikut beberapa hal yang terjadi pada zaman Brahmana, yakni pengkondisian kitab catur Weda yang sudah selesai. Para RSI tidak lagi menerima wahyu, dan bangsa Arya mulai menyebar ke arah timur. Selanjutnya terdapat zaman Upanishad yang diperkirakan muncul dan berkembang pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini dipentingkan tidak hanya upacara dan sesasi saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Selanjutnya terdapat zaman Buddha, yakni periode waktu ketika agama Buddha berkembang dan menyebar ke berbagai masyarakat di dunia, yaitu antara tahun 500 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Zaman Buddha juga diperkirakan berkaitan dengan kelahiran Siddhartha Gautama, yang merupakan sosok memberikan pengaruh besar terhadap hadirnya agama Buddha. Agama Buddha lahir di India pada abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi, yang ditandai dengan lahirnya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Ia merupakan anak dari Raja Sudidana dari kerajaan Kolasa Kapilawastu, India. Pada usianya yang ke-35, Siddhartha Gautama mencapai pencerahan yang dikenal sebagai Gautama Buddha. Kata Buddha berasal dari bahasa India, yakni sejati. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh Siddhartha Gautama adalah orang sakit, orang tua, orang mati, dan orang yang sedang bertapa. Masuk materi selanjutnya, ini beberapa teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama terdapat teori Waisya, yakni teori yang menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia yang dibawa oleh golongan pedagang India atau kasta Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Selanjutnya terdapat teori Ksatria, yakni teori masuknya agama Hindu dan Buddha yang disampaikan oleh F.D.K. Bose. Menurut teori Ksatria, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh prajurit atau golongan Ksatria. Selanjutnya adalah teori Brahmana, yakni teori yang menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau golongan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Selanjutnya ada teori arus balik, yakni teori yang menjelaskan bahwa
penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia terjadi karena masyarakat Indonesia sendiri yang aktif mencari pengetahuan di India. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, yakni kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama, terdapat Kerajaan Kutai yang beragama Hindu dan terdapat pada abad keempat, yang berlokasi di Kutai, Kalimantan Timur, dan memiliki raja terkenal yakni Mulawarman. Yang kedua, Kerajaan Tarumanagara yang bermayoritas agama Hindu pada abad ke-5, yang berlokasi di Jawa Barat dan memiliki raja terkenal yakni Purnawarman. Yang ketiga, terdapat Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu dan ada pada abad ke-7 dan hingga ke-16. Terletak di Bogor, Jawa Barat, yang memiliki raja yang terkenal yakni Sri Baduga Maharaja. Selanjutnya ada Kerajaan Melayu yang beragama Buddha dan berada di tahun 7 hingga 16 abad 7 dan hingga 16. Berlokasi di Jambi serta memiliki raja yang terkenal yakni St. Mauli Warmadewa. Selanjutnya ada Kerajaan Kalingga beragama Buddha pada abad 7, terletak di Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Memiliki ratu yang terkenal yakni Ratu Sima. Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha dan berada tahun abad ke-7 hingga abad ke-15. Terletak di Muara Takus, Riau dan Palembang, dan memiliki raja terkenal yakni Dapunta Hyang Darmasetu. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram yang memiliki agama Hindu dan Buddha, berada di abad ke-8, terletak di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Progo, Bogowonto, dan lain-lain. Memiliki raja terkenal yakni Sanjaya Rakai Panangkaran. Selanjutnya Kerajaan Mendang Kamulan yang bermayoritas agama Hindu, berada di abad ke-10, berlokasi di Jawa Tengah, dan memiliki pemimpin yang terkenal yakni Mpu Sindo, Dharmawangsa, dan Arilangga. Lalu ada Kerajaan Kediri yang beragama Hindu dan berada di abad ke-11 dan berlokasi di Kediri, Jawa Timur, dan memiliki pemimpin yang terkenal yakni Jayabaya dan Kertajaya. Masuk ke teori selanjutnya, yakni bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang ada di masyarakat dan masih ada hingga kini. Yang pertama ada bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Palawak oleh masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra dan sangat berkembang, terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Yang kedua ada kitab. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat juga mitos. Pada masa Hindu-Buddha, biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Tulisan di dalamnya umumnya bukan merupakan kalimat langsung, melainkan ditulis dalam rangkaian puisi yang indah dan terbagi dalam sejumlah bait yang disebut pupuh. Adapun ungkapan yang ditulis dalam bentuk puisi ini disebut kakawin. Kitab dapat dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama,
Tahap pertama yakni kesusastraan tertua, lahir pada masa kerajaan Mataram kuno. Kitab terkenalnya adalah Sang Hyang Kamahayanikan oleh Sambara Suryawansa. Kitab ini menjelaskan tentang ajaran Buddha dan aliran Tantrayana. Yang kedua, tahap kedua lahir pada masa kerajaan Kediri. Pada tahap ini, lahir karya sastra besar Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empuh Kanwa. Kerajaan Kediri tercatat sebagai kerajaan yang memiliki hasil sastra kuno yang cukup banyak, terutama pada saat pemerintahan Raja Jayabaya. Tahap ketiga yaitu tahap kesusastraan yang lahir pada zaman Majapahit. Pada tahap ini lahir kitab Nagara Kartanagama yang ditulis oleh Empu Parapanca pada tahun 1363. Lalu masuk ke materi selanjutnya, ini manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulis tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal, seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra, dan resep obat-obatan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.